berlalu dan berharap ridhomu. Kagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada subbab kali ini, kita akan mempelajari pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, apa sih kira-kira ruang itu? Apakah ini yang dimaksud dengan ruang? Atau apakah ini yang dimaksud dengan ruang? Atau apakah ini yang dimaksud dengan ruang? Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa ruang itu tidak hanya terbatas pada udara, namun juga lapisan atmosfer, laut, sungai, danau, air tanah, lapisan tanah, serta batuan. Dari berbagai gambar di atas, maka dapat kita simpulkan apa itu arti ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Lalu bagaimana ya interaksi di dalamnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu interaksi. Berikut ini adalah contoh interaksi. Mari kita simak. Maka dapat kita simpulkan bahwa interaksi itu suatu proses yang bersifat timbal balik dan berpengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkan dengan pengertian interaksi? Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Bagaimanakah interaksi keruangan di dalamnya? Setiap ruang di permukaan bumi mempunyai karakteristik atau ciri yang berbeda di setiap wilayah, satu dengan wilayah lainnya. Contohnya saja, ciri dari perkotaan, bangunannya menjulang tinggi, sedangkan di pedesaan nampak sederhana dan tidak terlalu tinggi. Contoh kedua, jika kita lihat dari mata pencaharian masyarakatnya, bahwa masyarakat di sekitar pegunungan lebih memilih menjadi petani kebun, sedangkan masyarakat di sekitar laut lebih memilih menjadi nelayan. Dari contoh tersebut membuktikan bahwa tidak ada lokasi pun di dunia ini yang memiliki karakter atau ciri yang sama. Perbedaan karakter inilah yang membuat keterkaitan
atau interaksi antar ruang di bumi ini. Interaksi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, berupa perpindahan atau mobilitas, yaitu penduduk, barang, informasi, wisata, atau transportasi. Interaksi antar ruang dapat terjadi jika ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, yaitu 1. Saling melengkapi, 2. Kesempatan antara, dan yang ketiga, kemudahan transfer. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. 1. Saling melengkapi. Kondisi interaksi antar ruang pertama yaitu saling melengkapi. Jika setiap wilayah memiliki penghasilan komoditas yang berbeda, sehingga saling membutuhkan. Sebagai contoh, wilayah Lampung Barat penghasil sayuran dan wilayah Lampung Selatan penghasil ikan, dan masing-masing memiliki kelebihan dari hasilnya. Maka jika mereka saling membutuhkan, akan terjadi proses interaksi jual beli antara wilayah tersebut. 2. Kesempatan antara. Kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara. Hal ini akan terjadi jika suatu wilayah menawarkan kesempatan yang lebih baik, seperti faktor jarak dan biayanya, untuk mendapatkan kebutuhannya. Sebagai contoh, wilayah Lampung Barat sebagai penghasil sayuran akan membeli ikan ke wilayah Lampung Selatan. Namun, kemudian diketahui bahwa ada wilayah Lampung Tengah yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Lampung Tengah lebih dekat dan biaya transportasi lebih murah, maka wilayah Lampung Barat cukup membeli di wilayah Lampung Tengah. Dan yang terakhir, kondisinya adalah kemudahan transfer. Hal itu dapat terjadi jika tersedianya infrastruktur yang baik untuk memudahkan pengiriman barang dan jasa ke wilayah tujuan, sehingga biayanya rendah. Sebagai contoh, warga Lampung Selatan yang akan mengirim hasil ikan ke Lampung Barat, diketahui jalannya mengalami kerusakan, maka tidak bisa dilalui, sehingga hal tersebut menghambat pengiriman barang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sesama. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudera, gunung, dan gurun.
Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim. Kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia memiliki keragaman budaya. Letak Indonesia yang berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, atau berada di cross position, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara 2 benua dan 2 samudera. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan letak garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Demikian tadi materi tentang letak wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. Semoga video ini Hai teman-teman, ayo belajar dan mengenal sumber daya alam. Marilah kita belajar tentang sumber daya alam yang ada di pantai. Sebelum kita membahas tentang pantai, marilah kita belajar tentang sumber daya alam.
Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam, hidup, dan bisa diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui antara lain tanaman, terumbu karang, ikan, nelayan, yang seorang manusia. Sumber daya alam non-hayati disebut juga sumber daya alam abiotik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan tidak bisa diperbaharui. Contohnya air, tanah, udara, bahan tambang, batuan. Manfaat dari sumber daya alam hayati. 1. Berbagai jenis ikan. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi sebagai makanan dan juga ikan dapat digunakan sebagai objek wisata. 2. Sayuran. Manfaatnya adalah untuk dikonsumsi, yaitu sebagai makanan. 3. Kerbau. Manfaatnya adalah untuk membajak sawah. 4. Pohon jati. Manfaatnya adalah sebagai bahan bangunan. 5. Terumbu karang. Manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan objek wisata. Ada lagi teman-teman. Manfaat dari sumber daya alam non-hayati. 1. Tanah daratan di pulau. Manfaatnya sebagai tempat tinggal hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di darat. 2. Perbukitan. Manfaatnya tempat hidup beragam hewan dan tumbuhan dan juga sebagai tempat wisata. 3. Pantai berpasir. Manfaatnya tempat hidup hewan pantai dan sebagai batas antara darat dan laut. 4. Air laut. Manfaatnya tempat hidup biota laut dan penyeimbang alam. Ayo lihat Pantai Raja Ampat. Wah, terumbu karangnya juga banyak, berwarna-warni pula. Indah sekali.
Di Raja Ampat juga banyak perbukitan. Perbukitan itu sumber daya alam non hayati.